Semua, hari ini kita belajar tentang loop. Loop atau biasanya orang menyebutnya adalah kaca pembesar ya. Kaca pembesar. Apa itu sebenarnya loop atau kaca pembesar? Merupakan sebuah alat yang digunakan untuk membesarkan benda-benda yang kecil ya, untuk memperjelas benda-benda yang kecil yang tidak kelihatan menjadi lebih kelihatan. Baik. Sekarang bagaimana sebenarnya loop itu? Loop itu merupakan sebuah lensa ya. Lensa apa? Lensa positif. Lensa positif. Ingat kemarin kita sudah belajar tentang miopi, hipermetropi. Hipermetropi itu adalah rabun dekat ya. Rabun dekat ditolong dengan menggunakan lensa positif. Nah, lensa positif inilah yang digunakan untuk loop. Baik, bagaimana persamaannya? Perhatikan. Di sini ada lensa positif. Di sini ada fokus f1, kemudian ada 2f1, lalu di sini juga ada fokus f2, kemudian ada 2f2. Lalu di mana sebenarnya benda diletakkan pada loop? Loop syaratnya adalah benda harus diletakkan di ruang 1. Seperti ini. Benda harus diletakkan di ruang 1. Ruang 1 itu adalah ruang di antara lensa dengan fokus. Ruang 2 itu adalah ruang di antara fokus dengan 2 fokus, yaitu di antaranya. Ruang 3 adalah ruang di antara 2 fokus ke belakang. Ruang 4 adalah ruang di depannya ya, di antara fokus 2 dengan lensa. Baik, sekarang kita akan bahas tentang ruang 1, yaitu di mana benda diletakkan seperti ini. Maka sinar datang sejajar sumbu utama. Saya letakkan sinar datang sejajar sumbu utama, dibiaskan melalui fokus. Baik, coba ulangi ya. Sinar datang sejajar sumbu utama. Ini sinar datang dibiaskan melalui fokus 2. Sehingga sinar perpanjangannya adalah seperti apa? Ini kalau kita gunakan penggaris, ini begini. Iya. Kira-kira ya. Seperti ini. Lalu kemudian harus ada minimal 2 sifat-sifat sinar untuk menghasilkan bayangan. Yang kedua adalah sinar datang dari benda menuju titik pusat gelembungan cermin, kemudian diteruskan seperti ini, diteruskan hingga nanti akan bertemu dengan sinar yang pertama tadi. Sehingga pertemuannya itu ada di sini, maka bayangannya juga akan terbentuk seperti ini. Ya, kita lihat bayangannya adalah diperbesar ya. Dari bendanya yang kecil, bayangannya menjadi diperbesar. Baik, jarak antara benda dengan titik pusat ini adalah inilah yang kita sebut dengan jarak benda atau S. Kemudian jarak antara bayangan dengan cermin, inilah yang kita sebut dengan S-aksen atau jarak bayangan. Baik, beginilah cara terbentuknya bayangan pada loop. Jadi mata kita di mana sebenarnya? Mata kita ada di sini. Di sini. Ya. Jadi mata kita melihat seperti ini. Baik. Kemudian yang pertama, kasusnya adalah jika mata itu berakomodasi atau tidak berakomodasi atau berakomodasi pada titik tertentu. Maka yang pertama yang kita bahas adalah pada titik tertentu, perbesaran. Bagaimana perbesaran bendanya? Bagaimana perbesaran bendanya? Seberapa besar perbesarannya? Maka yang pertama adalah pada titik tertentu. Jadi mata itu berakomodasi pada titik tertentu. Bagaimana persamaannya? Maka persamaannya itu adalah di mana S-aksen itu tidak sama dengan PP, yaitu titik dekat mata, atau S-aksen itu juga tidak sama dengan infinity. Tidak sama ya. Kalau dia nanti X-aksennya sama dengan minus PP, ini nanti merupakan mata berakomodasi maksimum. Tapi jika dan S-aksen tidak sama dengan infinity, ini adalah mata tidak berakomodasi. Jadi pada titik tertentu, maka persamaannya adalah
M sama dengan harga mutlak. Ya, ini merupakan selalu positif karena perbesaran harga mutlak dari PP per F ditambah PP per S aksen. Ini adalah untuk persamaan perbesaran pada titik tertentu, di mana S aksen di sini adalah minus X. Jadi kenapa nggak dimasukkan minus? Karena harga mutlak. Kapan dimasukkan harga minusnya? Harga minusnya dimasukkan apabila kita menggunakan rumus terkenal ini ya. 1 per F sama dengan 1 per S ditambah 1 per S aksen. Jadi gunakanlah X-nya menjadi minus di sini. Nah, ini digunakan tanda minusnya. Baik. Untuk yang kedua. Untuk yang kedua adalah ketika mata berakomodasi maksimum. Berakomodasi maksimum. Apa artinya berakomodasi? Kemampuan mata untuk mencembung atau mencekung. Kemampuan mata untuk menyesuaikan, ya. Maksimum untuk menyesuaikan benda atau melihat benda. Fokus gitu ya melihat bendanya. Baik, maka perbesarannya adalah di mana ketika itu adalah S aksen yang merupakan minus puntum proksimum atau minus titik dekat mata. Sehingga persamaannya menjadi M sama dengan harga mutlak dari PP per F. Ya, ini titik dekat mata, PP puntum proksimum sudah pernah kita bahas ya, tentang rabun dekat, hipermetropi. Ditambah dengan PP per minus PP. Karena harga mutlak, maka minusnya menjadi positif ya. Ditambah PP per PP hasilnya adalah 1. Sehingga perbesaran untuk mata berakomodasi maksimum adalah PP per F ditambah 1. Yang ketiga, untuk mata tidak berakomodasi atau berakomodasi minimum, tidak berakomodasi. Bagaimana maksudnya tidak berakomodasi? Tidak berakomodasi di sini maksudnya adalah bahwasanya mata itu tidak fokus melihat benda. Ya, tidak fokus melihat benda. Jadi santai-santai aja gitu ya. Maka bagaimana perbesarannya? Ingat sebelum perbesarannya maka S aksen atau jarak bayangan di sini adalah infinity. Tidak berhingga. Jadi jauh tidak berhingga. Maka perbesarannya di sini bagaimana? Perbesarannya sama dengan rumus di atas, tapi kita ganti S aksennya menjadi infinity. Harga mutlak dari PP per F ditambah dengan PP per infinity. Infinity, sesuatu yang dibagikan dengan infinity hasilnya adalah 0. Baik. Sehingga perbesarannya adalah M sama dengan harga mutlak dari PP per F ditambah dengan 0. Sehingga untuk mata tidak berakomodasi, perbesarannya adalah puntum proksimum dibagi dengan jarak fokus. Ini puntum proksimum ya. Jadi PP itu adalah puntum, singkatan dari puntum proksimum atau titik dekat mata ya. F adalah fokus. Oke, bagaimana, sudah mengerti kira-kira? Baik, satu contoh soal. Contoh soal. Baik, seorang penderita. Maaf, bukan penderita, seorang pemakai loop ya. Di mana loop ini memiliki titik dekat ya. Di mana loop ini memiliki titik dekat atau PP. Sebenarnya titik dekat itu selalu 25 cm setiap orang ya. Ini jarak baca normal. Ini diketahui PP sama dengan 25 cm atau jarak baca normal. Nah, perbesarannya kita gunakan misalnya untuk mata berakomodasi maksimum ya. Mata berakomodasi maksimum di mana fokusnya misalnya adalah 10 cm. Yang ditanyakan adalah berapakah perbesarannya? Maka jawab, perbesarannya adalah puntum proksimum yaitu 25 dibagi dengan fokus 10
ditambah 1, maka hasilnya adalah 3,5 kali. Oke, berarti terima kasih.